Pemutusan aliran listrik di SMPN 1 Doro, Kabupaten Pekalongan, baru-baru ini memicu polemik di lingkungan sekolah. Masalah ini muncul setelah salah satu staf sekolah diketahui menggunakan listrik sekolah untuk kebutuhan usaha jualannya, yang menimbulkan ketidaksukaan di antara beberapa pihak. Kepala Sekolah SMPN 1 Doro, Mucikno, SPD, MPD, dalam keterangannya pada Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024, mengonfirmasi bahwa sekolah sebenarnya tidak melarang penggunaan listrik sekolah untuk usaha tersebut. Ia bahkan menyatakan bahwa penggunaan listrik untuk outlet jualan dianggap wajar dan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan staf. Saya mempersilakan staf yang berjualan untuk menggunakan listrik dari sekolah karena penggunaannya tidak seberapa. Kami juga merasa senang dengan adanya para pedagang di sekitar sekolah karena secara tidak langsung mereka turut menjaga keamanan lingkungan sekolah, jelas Mucikno. Meski demikian, pemutusan aliran listrik yang terjadi tanpa sepengetahuan pihak sekolah menyebabkan situasi di SMPN 1 Doro semakin panas. Terkait dengan polemik di SMP 1 Doro, dulunya ada beberapa warga sekitar situ yang ingin ikut berjualan, jualan nasi entok di lingkungan sekitar SMP 1 Doro. Di sekitar trotoar itu berarti sebelah baratnya SMP 1 Doro itu ada trotoar di mana ada warga di situ yang ingin berjualan nasi entok di situ. Yang kemudian saluran listriknya itu minta izin kepada SMP nyalur listrik di situ. Itu selama berpuluh-puluh tahun, sampai tahun-tahunan itu tidak ada masalah. Dan ketika saya juga ingin ikut berjualan di situ, kemudian juga nyalur listrik di situ, nyambung listrik di situ, tiba-tiba diputus begitu saja. Setelah diputus begitu saja, saya lapor ke kepala sekolah, padahal saya sudah izin dengan kepala sekolah dan koordinator tata usahanya itu mengizinkan, tapi tetap diputus. Kemudian hari berikutnya karena sudah diputus, saya sempat marah dengan Pak Kepala Sekolah. Saya harus izin siapa lagi selain dengan Bapak dan Ibu. Soalnya saya nyambung listrik itu kok diputus. Lah Bapak KS menyampaikan ya cukup dengan saya dan Ibu Kepala TU saja. Tapi setelah saya bilang seperti itu, kemudian ya udah sekarang nyambung di aliran listrik yang lainnya. Setelah saya nyambung di aliran listrik yang lainnya, ternyata masih tetap saja diputus. Ternyata saya rasa di situ ada oknum ya, oknum yang mungkin tidak suka kepada saya atau bagaimana, saya pun juga tidak tahu. Karena saya juga tidak bisa menuduh. Soalnya terjadinya itu ketika saya tidak ada, kemudian diputus. Ketika saya tidak ada, itu kemudian diputus. Yang terjadi, saya sampai ngomong kepala sekolah, wadahmu sepiro, golek sego sepiring we sampai nakali koncone, sampai nyabutasi usahane koncone. Bahkan keluarganya pun juga ikut-ikut. Artinya setelah diputus beberapa hari kemudian ada warga sekitar situ nyaponi trotoar sekitar kontainer box saya. Kemudian memprovokatori orang-orang yang jualan di situ. Jajal kuat pirang dino dodolan ning kono. Kok sampai segitunya, kok rajin banget memprovokatori orang, bola-bali mutus listrik seperti itu. Itu luar biasa sekali. Yang mutus itu ada diduga pegawai atau karyawan itu masuk. Ya, kemungkinan besar. Karena yang tahu aluran saluran listrik itu ya warga situ. Warga SMP 1 Doro situ, karyawan situ. Setahu saya, dari sekolahan tidak meminta, tetapi ada oknum yang meminta. Ada oknum yang meminta, tapi uangnya itu
tidak disalurkan ke SMP 1 Ndoro nggo nambahi beban listriknya. Setahu saya seperti itu. Kepala sekolah sementara ini masih mencari tahu siapa oknumnya. Kemungkinan akan mengumpulkan warga SMP 1 Ndoro siapa oknumnya, siapa pelakunya. Terus harapan Mas sendiri seperti apa? Harapan saya yo mbok podo-podo golek sego sepiring, jangan sampai nakali usahane koncone. Seperti itu saja sih. Pihak sekolah saat ini sedang berusaha menyelidiki apakah pemutusan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak menyetujui penggunaan listrik untuk keperluan pribadi atau terjadi karena alasan teknis lain. Kami akan mengundang pihak-pihak terkait dan berdiskusi dengan bagian tata usaha untuk mencari solusi terbaik, agar polemik ini segera terselesaikan. Kami ingin menjaga keharmonisan di lingkungan sekolah, tambah Mucikno. Kasus ini menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah, di mana kebijakan yang adil dan transparan diperlukan demi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Dari Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, Tim Liputan Kowarka TV mengabarkan.